Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya. Wa anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun asbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwi. Waru yal ambiya utai ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah lan perintah Allah. Jadi ngipine nabi hak, nek ngipi nyembelih anakmu rasa sembelih ngawur. Iku ora wahyu blas iki ngono. Iku wong frustasi ngono. Sampai ngipi nyembelih apa? Fangkur mongko angen-angeno sira, madha ing apa taro berpendapat sira. Lafat taro menaroi sangi lafat roi. Manane syawaruhu tegese ngajak musyawarah sapa Ibrahim Ismail, ya anasa supaya aring, iku namane aring, supaya nyaman sapa Ismail didapi lan den sembelih, wayang dalam nurut sapa Ismail amri krana perintah didapi. Jadi diajak rembukan biar siapnya disembelih itu dia ikut rembuk setuju. Jadi ganjarannya ras sekedar Ibrahim tapi Ismail ikut dapat pahala karena tidak rembukan ikut apa? Setuju. Lah ikut setuju berarti beliau ikut ikhtiar setuju dan itu nambahi ngamalin Nabi sinten Ismail. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani iku Ismail. Jane ada juga kaul sing darani iku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail Ishak. Ismail Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Saya rasa mikir tak kok alasan ini. Karena ya kita aja Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail. Darah iki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail, jelas ora jono ana wis. Angel banyak apa? Gini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak, Zabur itu hanya mau idoh, jadi tidak ada keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah, karena Ismail. Tapi rodok panjang, mungkin kalau ceritanya. Jadi nopo gitu. Ya sudah, foto raroi kok, jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak ad-Dabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah menasabirin ala dzalika ing atase dadi. Malam ma'aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Qada'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wang qada lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan mus napa ngiringno napa merebahkan sapa Ibrahim Ismail jadin maring napa niki pilingan. Maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin, apa cara Jawa? Pilingan. Nah, jadi nyembelih Ismail boten kados nyembelih ayam niku boten. Tapi nek nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Mosok iso miring? Nek kudu tampil. Piye nyembelih wedhus iki? Masa iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak itu. Bukan. Sopan. Gak. Ini misalnya wedhus. Ini wedhus terus piye carane? Hah? Lah jadi panggilan terus pedangnya piye? Gak kena tanah. Iya, itu kan. Lah kok ribet kan?
Ganjil lho. Ganjil. Yakin? Itu cukup. Tenahan iki. Sapi yo ngono. Gak gampang ngene to. Apa buat tok ngono. Ngene gak. Tenahan kok gak meyakinkan ya. Yang penting yang tenang. Iya sistem Mustafa sistem waju dan orang sistem. Iya sistemnya biar sistem dan bahasanya. Iya. Kira dikrekarkan sapi dia dikrekarkan minta tuh. Iya karena belajar gampang ya. Kita tahu belajar. Kau tahu dia berdus baru. Pokoknya gini ubah yang aneh itu apa? Pikiran. Ismail itu diterlentangkan dengan pilingan, berarti kan posisi apa? Miring. Jadi orang rebahan. Soro aku tegese kenapa? Ngerebano sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin apa? Pilingan. Walikul insani lan iku tetep peti saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro. Benahuma kang ing antarane jabinani aljabatu utawi gaduh. Jadi kamane iki pilingan satu, pilingan dua, di antara dua ini ono apa? Jaga. Maksudnya Imam Suyuti khawatir kayak gak paham, mulane nerangno. Dan kekhawatiran itu terbukti. Jan ora diterangno ora paham, mulane dene nerangno. Jadi walil insan apa jadinani benahuma apa ajab. Wa kana lan ana podali kamu kono-kono peristiwa iku bimina ana ing mina. Wa amarra lan lewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan dimanin sebab ono penghalang minal kudro al-ilahiyah. Jadi Ibrahim benar-benar nyembelih tapi ora tegas karena ada manek minal kudro al-ilahiyah, ada penghalang dari kudro tua. Wa natina ulan undang ingsun Ibrahim ayah Ibrahim kot sedekar teman-teman sebenarnya sira aru yak ngimpi bima kesepelan perkara ateta kau ngakoni sira bi ing mami masa perkara amkana kang mungkin apa mak ing sira aru tadi Ibrahim ngono iku wis cukup ora kasil nyembelih lah wis cukup. Jadi gaya nyembelih wis cukup ora perlu kasil apa nyembelih. Yakin tegese cukup kaing sira dari kamu kono-kono dapu. Senajan ora kasil terpotong. Fajumlatun adinahu jawab lima mare jawab ulama bi ziyadatil wawi lan nambahi wa lamma aslama wa tallahu lil jabin falamma aslama wa tallahu lil jabin. Inna kadzalika kama jazaika nasil muslimin. Le anfusi maring awak dhewe ngake bimtisaril amri lan nuruti perintah bi ifraji siddati tak kei terlepase kerepotan anhum saking as-solihin do anhu saking al-muhsinin. Inna hadza satamni iki izab fa'al ma'mur bi kula wa iku al-bala'ul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian al-dhahiru kang dhahir. Wa fatina lan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al-ma'mur bi dzakri. Dan iki wa huwa Ismail au Ishaq. Ya kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Ishaq. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishaq. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf ya. Ishaq, hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas huwa Ismail au Ishaq. Kaulani iku ana pendapat loro. Jadi kalau waca iki aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru au Ishaq. Ayo Ismail be Ishaq pun. Kita tahu ngurusi KTP ini, Ishaq, ketua TN. Wah, pinter isro kencengan kayak kalah dari. Dari Mustafa tuh semua? Tidak. Dari kita tuh? Tidak kita tahu. Tanggal kelahirannya. Mus, Ismail ibu siapa jenis? Hajar. Nak Ishaq? Sarah. Ayu di. Ayu kafe. Di bojone Nabi kudu ayu. Ayu di Hajar Sarah. Ayu kafe. Lho ora kira ceritane tak ceritane ya. Ben ki selera Arabia iki. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anut takdir, anut apa? Jadi Sarah itu ayu. Bojo pertamane Ibrahim. Ya ayu. Menawa nak delok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga
agama. Karena wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ora. Sanggup ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pancing bojone ayu. Itu ora marisen metok ya no. Nah di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan sampai ngutus ajudan-ajudan ini koning perbatasan negara. Nah ana wong ayu kon nangkep. Nah elek kon liwat taman. Dimulai bisa wong elek ku ya aman. Akhirnya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim itu liwat mbek sinten? Sarah. Jadi pengawal ditangkap mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora jenenge mesti. Bareng ditangkap digawa ning kerajaan mau. Itu yang terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu ya bodoh nih tapi rabodoh. Ya bodoh nih tapi rabodoh. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah SAW sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika bidatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim punya apa? Ya sing nggawa pedang. Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Nah, itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa dake itu sing kata dake yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku ite. Dia adik ayu rak mulya perkara kakake adik ayu. Dene pondok dia adik ayu mesti mulya. Padha kowe ning diwae dia adik ayu mesti mulya. Kok mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Nek dia adik elek ya biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Waktu mulya ana Ibrahim mergo calon ipe. Muni bojo sebelah. Warang muni dulure mlebu kamar tidak diperlakukan khusus Sarah ngamuk. Nabi om bodoh nih nabi apa? Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus dari Nabi Ibrahim maksud di bumi ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam, kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Singkat cerita Sarah ini mau dihubungi, mau diajak hubungan gitu sama raja, gak mau sampai 3 kali gak mau, dipaksa terus tangannya raja tadi salah jadi jintik, jadi cacat, sampai beberapa kali ngalami. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi, sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Itu tawasul Sarah tetap. Nak bojomu kan. Mulane bojomu kandhani. Tawasul paling mandi iku karo bojomu. Nak gelem ya. Ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem enggak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi. Wahai pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia, tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, tidak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe bangun hajar itu ayu. Karena ini disik, sing oleh jadi pembantu itu. Ono lomba kontestasi kecantikan. Sekolah jadi pembantu raja itu harus lagi udah nyambung pengawal raja berdua. Jika hajar ya ayu. Ya cuma kira-kira ayun di sing hajar itu lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga ayu kabeh mau terus pilihannya ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, belajar seneng Nabi Ibrahim, soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Syam.
Itu yang dengan Hajar. Ini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Ishak. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam anna kullam minal qolaini qala bi jama'atun minas sahaba wa tabi'in lakinil qaulu bi anna dhabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dhabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didhabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik banget. Ya Indonesia yang punya tradisi sendiri. Buat kita PSK Ismail ya Ismail enggak ada. Ismail apa ya? Ishaq. Kita siapa ya? Pasir itu. Ismail ya? Ismail. Ishaq. Ismail. Ismail. Iya, sembilan. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Ada tengah kan, no? Tak terbusi didipkan kelan sembelian, caption tegesi sembelian, ultimate kang gede minal jannati sing suwarga. Wa utai al-kapsul altim iku alladzi kuwedus korba kang ngurbanahu ing alladzi sapa habil sapa bil ja'abi Jibril alaihi salam pada Sayyid Ibrahim mukabbiran hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa taraknalan ninggal ingsun apa yang nanti sini ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang apik. Maknanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim, Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mau. Ishak nih Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak Newton. Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pikiran bakal lali. Saya itu dulu tuh heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudi. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Maksudnya pujian itu kan alim alama, wali ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi Dawud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang loh ini loh agamaku. Agama Ibrahim, buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang orang soleh itu kudu ono ngawur yang soleh. Tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedok rata-rata artis-artis jenis Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah sebenarnya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah sudah dineng jadi punya ini. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak ada anak jenenge Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kini jenenge Solikin.
Wis pokoke ngono-ngono iku. Wah, matekno wong. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus lewati sinagog. Itu tak incer Nabi Iskak itu di tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahin di masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung cocok, aku tak nembantol, enggak ada. Semuanya di titik itu. Jadi nak dongo yo krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah. Karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono yo ono sing katokan cetak macam-macam. Wong wisata. Masjid Kauman Jogja. Pokoknya mlebu yo lah wong sapa? Bisa, maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi nggak berpakaian apa Islami, senajan tuh mau ninjau di masjidnya Amr bin As bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dawe Pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Yes. Nabi Daud ini. Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub itu punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang dulur punya dulur li'ab itu 2, Binyamin sama siapa? Yusuf. Ya Binyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok gitu. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak. Islam kayak Yusuf juga. Mustafa, Rawan, Islam kabeh itu. Meskipun gak wong pilihan ini, Mustafa jeneng-jeneng saya buatan orang maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi markulon itu rodok setuju iska, mari jadi utek kulon ini rodok itu. Utek kulon itu kan anut tahu yang paling aqua. Sampai anut yang tahu kerumuh pertama kan angin gitu. Jadi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail.
Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayyinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari Allah. Ayat. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama, yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnan bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darah di Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya itu. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom noning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Pak Angel temen terang nopo. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom noning Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalokno Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenang kasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Lain kono di masjid Umar. Mergo sing nalokno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangne Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga apa? Terus kita isnimani Quran wae rasa delok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik itu beberapa nabi makom ning Israel sing status notabene niku ya. Lalu Yahudi itu apa? Awas kan arah notabene. Musa pinterlah sementara notabene. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir mana, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israel aku tahu mikir, ya usah orang roh enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong, itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawasi korbannya yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis Siti. Kabeh nulis misalnya dia ini wahdatil wujud, akhirnya dia ini tersangka wahdatil wujud, manunggaling kaulah Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar jadi wali, wali mau hasut, barang dipatah ini wangi, dan ketok elek diganti asu. Jadi sing ketok elek itu wali. So ngoning versi penggemar Siti Jenar. Aku lah termasuk turunan Sunan Kudus di catatan. Itu yang paling mangkel be ketoprak. Karena nemen kalah be Saridin. Jadi yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak tahu sowan aku. Tak takut itu kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe itu ora ono hubungane bener apa salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Jadi buyut bocah ketok ya luwe kodang. Ya sudah seperti. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya Sunan Sewu kata orang yang tidak di sunnah kan gue film gambarannya Umar menyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa?
Umar. Untuk kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati